Jangi jodan sugi chonam lai janju bazu dani gazu je dagi jinzu ge bari dagi rola benji sangi rupa shu sangi jodan sugi chonam lai janju bazu dani gazu je dagi jinzu ge bari dagi rola benji sangi rupa shu sangi jodan sugi chonam lai janju bazu dani gazu je dagi jinzu ge bari dagi rola benji sangi rupa shu Bapa jambe zune gyubala cha zelo jine zuda joju jite na duzum zeba mi zenge gunda gimal eda dam jela ludanga ida weja giyo zambo jebe mon lam da gi gyewa dam je igi ngon zum singi dulnye lura du ba i gyewa gun la ra du ja zelo du jite na dulnye sangi non sangi zegi una subat eda jegi no ma le ba dam jegi wa da gi ga wa mo de da nga pa mi se gya so na yang gi en la gya so dra gung ge wa gung gi yon de ra je jin de wa she pa dam je da gi do me do dam pa dre wa dam pa dan sil nye nam dan ju pa du jo da war me jo dan du pa dam pa ye ge wa de da la ni jo pa gi na sa dam pa nam dan re jo dan je ma bu he ra nyam pa dan go pa ge pa pa pe jo gung gi ge wa de da la ni jo pa ge jo pa ga na la me ga je de da ge wa dam je la ya mo zam bo jo la de be do da gi ge wa kun la ja se jo pa ge do ja se dan de mu wang gi lu da nga dan de ji ni gi gyang di pa da gi gi pa ji ji pa de da dam che da gi so so sa jo je ge wa kun dan sang gi sang ge don don lo da mi lo dan ro ai ge ge so nan gang la yan do kun gi je zo da i rang ga nan cho jo ji den ro me da jan jo rim pa sang ge ma ja nye gon bo de da ge dan je la go lo la na me ba go wa go yang in da dun gang se de da la dro a gon la ben shin de we je ge ba shin ge do nye su ba da ge da mo ra ja so wa ge ja se wa dan ju jin so ba dan je su i rang ko sin so wa ge wa jun se da gi ji sa ba dan je da gi jan zu je ren go shashi boy gi hey jo je men do and ra le je nye de gem boy ni zo ge jin do me de bo ge and roi go no and do jing lo zo bo jo yon den go ge mandala gam niriyadaya me Sangye jodam jogi jonam la janto bado dani gapzo se dagen choche ngi pe jonam di dola benjen sangye do barjo sangye jodam jogi jonam la janto bado dani gapzo se dagen choche ngi pe jonam di dola benjen sangye do barjo sangye jodam jogi jonam la janto bado dani gapzo se dagen choche ngi pe jonam di dola benjen sangye do barjo
Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini adalah seri kedua. Kita lanjutin yang kemarin. Kemarin sampai pada saya menjadi Buddha. Nah, jadi kita ingat waktu kecil kita seolah-olah jadi dokter. Kita mainkan peran. Masak-masak di rumah, jadi bapak ibu masak-masak. Atau pemadam kebakaran, atau jadi polisi, tentara. Belagak dia seperti itu, kata orang Medan. Ini, kalau kita bisa memainkan peran seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya menjaga diriku seolah-olah hari ini saya menjadi Dewi Kuan Im misalnya. Atau Buddha Baisaja Guru. Atau Buddha ini atau Buddha itu. Ini adalah satu cara, contohnya, saya memberi contoh seperti itu untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa tantra itu seperti, latihan tantra itu seperti apa? Itu seperti ini. Jadi orang-orang Jawa dulu bilang begini, belajar Buddhis itu angel. Angel apa? Ngelakune itu. Nah, ini karena sama dengan ngelaku. Dia dalam sehari ngelaku, mempraktekkan, melakoni, menjalani, mempraktekkan apa? Ya itu tadi. Saya jadi Dewi Kuan Im. Ada orang datang, saya nggak boleh marah-marah. Saya jadi Dewi Kuan Im. Ada orang datang, saya menolong. Oh, saya jadi Dewi Kuan Im. Ketika saya sendiri, saya harus menjaga batin pikiran saya. Seperti itu. Jadi memasukkan kebudayaan itu ke diri kita dan kita jadi Buddha. Seperti itu. Nah, tetap sama di dalam Vajrayana yang di-hit itu sama, yaitu klesa kita. Nah, jadi di dalam Vajrayana itu sama, mau Vajrayana, mau Mahayana, mau Hinayana sama. Apa yang menghalangi pencapaian kebudayaan kita? Apa yang menghalangi pembebasan samsara kita? Kalau di Mahayana bilang apa yang menghalangi pencapaian kebudayaan kita? Karma dan klesa. Karma buruknya kita banyak, karma baiknya kita banyak, yang harus melempar kita dalam penderitaan samsara. Kan kita nggak bisa mengatakan saya nggak mau lahir lagi. Kan kita harus lahir lagi. Kok harus? Ya iyalah. Wong kita bikin karma yang membuat kita lahir lagi di kehidupan yang akan datang. Banyak nggak? Banyak. Lihat, tanya aja. Kita punya berapa karma yang telah kita buat sehingga saya lahir lagi setelah mati ini. Dan berapa kali? Berapa kelahiran? Ini kan dihitung dari sekarang. Belum hitung dari besok yang setelah kelahiran berikutnya. Dan kelahiran misalnya kehidupan ini kita hitung. Coba kita renung ya. Kehidupan ini kita hitung. Saya punya 1 juta kelahiran akan datang. Besok saya udah lahir nih, jalanin 1 juta ini. Ketika saya jadi 1 juta, selama saya jadi dari kehidupannya akan datang, misalnya lahir jadi Amin misalnya. Saya besok ini lahir jadi Amin. Si Amin ini, dia akan bikin karma. Si Amin ini lahir 80 tahun. Saya ini besok lahir jadi Amin. Si Amin ini lahir 80 tahun. Dalam 80 tahun ini, dia memproduksi karma baru dan klesa baru. Iya, kalau gitu, yang 1 juta yang tadi, nambah nggak? Tetap yang di-hit adalah karma dan klesa. Jadi ketika kita mempraktekkan Vajrayana, sama fungsinya. Menghilangkan karma, mereduce karma, menghilangkan klesa. Sama, itu yang dilakukan di Mahayana dan itu yang dilakukan di Hinayana. Sama. Tekniknya aja yang beda. Caranya aja yang beda. Hinayana, orang Theravada mengatakan saya dengan samanta meditasi. Orang Mahayana dengan cara begini. Vajrayana dengan cara begitu. Sama. Terus Buddha terus kita mengatakan, mana yang lebih cepat? Vajrayana. Kok bisa? Ya karena teknik ini, topik ini, pelajaran ini, datangnya dari Buddha yang khusus mengajarkan agar cepat. Paham ya maksudnya ya? Bukan orang Mahayana, orang Hinayana sok bilang, oh cepat. Ya memang asalnya dia itu datangnya dari
Buddha mengajarkan dengan metode cepat. Metode cepat, kilat. Nah, itu dikatakan ajaran Vajrayana. Itu disebut ajaran cepat. Ya tetap. Yang dihit karma sama klesa. Yang dihit karma sama klesa. Tetap. Jadi keliru kalau orang mengatakan, oh saya itu ajaran-ajaran Theravada, ajaran-ajaran Mahayana, Vajrayana, enggak. Salah, itu orang Vajrayana yang enggak belajar. Yang belajar yang benar tahu bahwa yang dihit adalah karma sama klesa. Ya dengan teknik dia ya, dengan teknik dia. Yaitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu tujuan, setelah kita tahu, kita mengerti propose, dan kita tahu bahwa fungsinya ketika kita mempraktekkan ini, tujuannya apa? Ya tentu eksesnya, bonusnya kesaktian. Tapi itu nggak dicari, itu nggak dibahas di Vajrayana. Yang asli Vajrayana, orang-orang asli Vajrayana yang sesungguhnya justru dia menggiat-giat berpacu dengan waktu agar pencapaian kebudayaan itu cepat. Justru bukan sibuk mencapai kesaktian, bisa terbang, bisa menghilang, anti baco, anti bakar. Itu kayaknya hayalan ya. Ada, tapi kalau kita menemukan praktisan seseorang mempelajari tantra demi itu, is Buddhism tantra. Itu bukan tantra Buddhis. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu bahwa kita mempelajari tujuannya itu, lalu kita contoh tadi, mencapai kebudayaan itu mengambil Buddha, menumbuhkan ke batin kita. Jadi misalnya, kalau tadi seperti kita bilang, oh saya jadi Dewi Kuan Im, kalau gitu, sifat Dewi Kuan Im itu apa? Welas asih. Berarti kita menumbuhkan welas asih dengan aktif. Dengan konstan 24 jam konsisten dan penuh kesadaran. Menjaga. Kalau gitu cepat enggak? Cepat. Misalnya nih ya. Misalnya begini. Misalnya saya membayangkan saya Dewi Kuan Im. Sekarang misalnya saya membayangkan saya Dewi Kuan Im. Lalu ada orang datang memberi saya segelas air. Saya bilang terima kasih. Terus saya adalah manusia biasa, ada orang memberi saya segelas air. Saya bilang terima kasih. Bedanya di mana? Bedanya adalah batin saya yang membayangkan saya sebagai welas asih itu terima kasihnya beda. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita mempraktekkan diri kita sebagai istadewata, memeditasikan diri kita sebagai istadewata di dalam teknik-teknik Vajrayana, itu kita sama seperti aktif menumbuhkan, membangkitkan diri kita seperti Buddha. Misalnya kita juga boleh membayangkan diri kita sebagai Buddha Sakyamuni yang penuh kebijaksanaan, pengetahuan luar biasa. Lalu Buddha, jadi sepanjang waktu kita membangkitkan diri sebagai Buddha Sakyamuni, sebagai Dewi Tara, sebagai Buddha Walas Asih, Wali Manjusri, Buddha Walas Asih seperti awal kita suara Dewi Kuan Im, karma yang kita buat, seperti bilang terima kasih tadi, atau karma apapun yang kita buat, kualitasnya beda nggak? Ya beda. Karena batin membangkitkan diri kita tadi itu beda. Kalau kita memahami
konsep paham. Jadi kita akhirnya tetap membuat kita paham bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mempelajari Vajrayana, hukum karma, paticca samuppada, 4 kemarahan, duka, itu nggak bisa hilang, nggak boleh mengatakan itu nggak dipelajari, keliru. Paham ya sekarang ya? Gampang kan? Misalnya saya membagikan diri sebagai Buddha Sakyamuni atau Dewi Kuan Im atau Manjusri dalam waktu 1 jam ini. Dalam waktu 1 jam ini, saya bertemu dengan orang, saya memberi makan, memberi minum, berbicara dengan orang. Karma yang saya lakukan beda nggak dengan saya tidak membangkitkan diri? Beda. Bedanya apa? Kualitasnya beda. Nah, lebih kualitas yang mana? Tentu membangkitkan diri. This is according point of view. Ini tentu berdasarkan poin pemahaman bagi Vajrayana ya. Dan oleh karena itu kita paham bahwa apa yang itu loh yang dikatakan cepat. Menghimpun karmanya cepat. Ya tentu kalau kita marah pada orang lain atau kita membunuh seekor semut, itu kan karma buruknya tentu juga sama, berkualitas juga gitu. Nah, oleh karena itu kita paham bahwa saya selalu ingin bilang bahwa di Vajrayana, Mahayana Hinayana itu nggak bisa dibuang. Nggak bisa dikotak-kotakin. Oh saya Vajrayana, kamu Hinayana. Enggak boleh. Justru tanpa dua itu, kita nggak jadi Vajrayana. Paham ya? Dan akhirnya kita, balik lagi. Kita kan seperti ini nih, Dewi Kuan Im. Saya ada Dewi Kuan Im misalnya. Kita mempertahankan. Ya dengan ritual, dengan teknik. Lalu di Vajrayana juga dikenal sebagai Mantramyana. Nah nanti kapan-kapan juga kalau ada waktu kita bahas tentang topik ini. Tapi Vajrayana juga dikenal sebagai Mantramyana atau kendaraan mantram. Jadi dia mengandalkan mantram untuk mencapai kebuddhaan. Yana kan kendaraan, mantram ya. Nah apa itu mantram? Jadi dia mengandalkan mantram untuk mencapai kebuddhaan. Apa itu mantram? Mantram itu adalah ma dan tram. Mantram itu secara saya tidak terlalu banyak. Kita nggak banyak waktu untuk bahas panjang lebar. Tapi intinya adalah mantram adalah yang menjaga batin. Misalnya kita mantramnya Dewi Kuan Im. Om Mani Padme Hum. Kalau kita fokus membangkitkan diri kita sebagai Dewi Kuan Im, lalu kita mengatakan Om Mani Padme Hum, 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 atau amantam apapun ya, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Kita fokus pada mantram. Nah, mantram itu kan esensi dari Dewi Kuan Im. Berarti kita fokus pada esensi Dewi Kuan Im. Berarti kita fokus pada sifat Dewi Kuan Im, walas asih tadi. Nah, paham kan sekarang? Yang tadinya saya mengatakan ketika kita membangkitkan diri sebagai Dewi Kuan Im seperti itu, ditambah dengan kita menguncar mantram. Nah, di Indonesia zaman-zaman dulu itu adalah zaman-zaman peninggalan Vajrayana. Yang namanya mantram lah, banyak sekali Buddha-Buddha segala macam itu nggak heran bagi saudara-saudara kita yang ada di Lampung, yang di Jawa Tengah, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, itu nggak heran. Mereka tahu. Saudara-saudara kita di Jawa itu tahu. Dan oleh karena itu, sekaranglah kita harus balik lagi mempelajari seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi setelah kita paham motivasi, triknya, tekniknya,
kemudian kita mengucapkan mantra, lalu fungsinya adalah mematangkan batin kita. Mematangkan batin. Kemudian tentu kita dihitnya adalah karma sama klesha kita. Ketika kita duduk pada 1 jam, fokus membangkitkan diri kita sebagai awal suara yang penuh dengan walas asih dan sifat Buddha yang walas asih, Dewi Kuan Im itu, tentu kita tidak punya pikiran-pikiran klesha yang buruk muncul, ya kan? Dan kita menghimpun sebab-sebab yang lebih besar. Dan hal-hal buruk itu dipurifikasi. Dan lebih penting, itu kan karma. Dan lebih penting ada klesha. Jejak batinnya itu dibuat sehingga kita punya sifat-sifat jejak batin spontan. Sifat kebudaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita nggak bisa mencapai kebudaan? Karena dominan kita adalah klesha. Dominan kita adalah klesha. Nah, klesha kita lebih banyak. Klesha itu menghasilkan karma. Nah, tetapi klesha itu dia itu tinggalnya di dalam batin dan menimbulkan jejak. Jadi besok dengan mudah muncul lagi. Sifatnya itu menimbulkan jejak dan dengan mudah besok muncul lagi. Nah, itu lebih banyak. Tapi kok kita nggak sehari-hari memiliki sifat-sifat bajik ya? Sangat sedikit kan? Jadi kita harus makin banyak mempraktekkan menanamkan kondisi seperti itu. Sehingga kita punya sifat jejak spontan kita yang tumbuh itu adalah bajik, kusala. Bukan akusala. Kalau akusala nanti akhirnya klesha. Kusala akhirnya bajik. Ya, sifat batin kita itu kan ada yang 11 bajik dan 26 tidak bajik. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwa ini loh tekniknya. Dan ketika kita duduk menjaga batin kita, duduk saat ini kita menjaga batin kita sebagai Dewi Kuan Im yang penuh walas asih, dan kita menjaga batin kita bahwa sedang membaca mantra, itu kan sama dengan kita menanamkan jejak-jejak sifat-sifat kebudaan kita ke dalam batin kita. Kalau itu udah banyak tumbuh, nah, kita akan lebih mudah mencapai kebudaan. Jadi, peranan di dalam Vajrayana itu adalah tujuannya adalah mencapai kebudaan. Mencapai kebudaan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, baca mantra, ya itu kita sering jumpai di orang-orang yang mempraktekkan Vajrayana. Kemudian selain baca mantra, dia memeditasikan. Jadi, sesungguhnya kalau kita bilang, oh yang mempraktekkan Vajrayana itu, kalau kita sudah sampai pada topik seperti ini, tentu kita bisa mengerti, oh ya, tentu orang-orang yang mempraktekkan Vajrayana ini, ada orang-orang yang sedikit serius. Dan tentu sudah paham melewati Mahayana dan Hinayana yang lain. Nah, dan berikutnya adalah ketika kita sudah tahu, punya gambaran kasar tentang Mahayana seperti
Vajrayana seperti ini, maka selanjutnya kita harus ngerti jadi siswa Vajrayana itu harus apa. Kemudian kita juga harus tahu guru Vajrayana yang berkualitas itu seperti apa. Dan kita akhirnya nanti akan kita pelajari, saya usahakan detail membahas poin itu, bahwa kualitas murid seperti apa, kualitas guru seperti apa. Kemudian berikutnya adalah di Vajrayana itu ngapain. Tadi sudah depan kemarin dan sampai tadi sudah kita bahas tentang motivasi dan teknik peranan. Nah, berikutnya kita bisa belajar tentang murid, sifat murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, program pembabaran Dharma melalui media online seperti ini itu datang dari dasar pemikiran bahwa saudara-saudara umat Buddhis kita Budayana Sagin yang di bawah naungan Sagin, Sang Agung Indonesia yang ada di Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah terutama, Lampung, yang Sumatera Selatan sebagian, dan juga ada sedikit di Medan, yang memang wihara-wiharanya adalah wihara-wihara Vajrayana, Wihara Tantra. Dan tentu kita tahu semua bahwa akses mereka-mereka di daerah itu tidak semudah orang-orang di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota yang lain. Jadi karena itu maka program ini disusun atas diskusi oleh beberapa bante dari Vajrayana, bahwa kita perlu membuat satu siaran agar umat-umat kita yang di wihara ya sebenarnya tidak semata-mata mereka yang di wihara Vajrayana, wihara manapun lah, sampai Sabang, sampai Merauke, sampai Papua juga silakan mengakses ini. Tentu juga dipahami memang slot waktunya 1 jam, tapi juga kepanjangan juga nanti pusing ya kan. Tapi ini kita coba dulu, kalau kita baik ya kita bisa lanjut, kalau tidak ya nanti kita evaluasi lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sahabat umat Buddha, dimanapun Anda berada, mengenai bicara tentang siswa yang syarat siswa yang mempelajari Vajrayana, di kitab-kitab klasik itu ada, misalnya mereka yang cerdas, berbaju kerendahan hatian, dibuat dari moralitas dan bukan kain yang halus, ucapan yang sempurna, bukan perhiasan menghiasi kerongkongan mereka. Ornamen mahkota mereka adalah seorang guru, bukan permata berharga. Jadi mereka yang cerdas. Ya kita tahu bahwa
siapapun yang ingin mempelajari Buddha Dharma harus memiliki kecerdasan tertentu bahwa ini Buddha Dharma bukan ajaran yang mudah dipahami. Cukup sulit dipahami. Pertama syarat si murid adalah dia harus cerdas. Yang kedua adalah dia harus punya baju kerendah hatian. Jadi ketika kita seorang siswa, diri kita bersikap seorang siswa itu pergi menimba ilmu, kita tidak bisa datang dengan sikap angkuh. Dan kita harus dengan rendah hati. Dan di dalam kitab-kitab klasik juga sering mengatakan bahwa air akan mengalir dari atas ke bawah, ke lembah. Dan di lembahlah tumbuh rumput-rumput hijau. Kita tidak bisa menemukan rumput-rumput hijau tumbuh di atas bukit. Jadi tidak ada rumput hijau tumbuh di atas bukit keangkuhan. Jadi siapapun yang merendah sikap hormat kepada gurunya, dia akan lebih banyak mendapatkan berkah Dharma, ajaran. Berikutnya adalah dibuat dari moralitas. Nah, ini penting. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, penting sekali. Sebenarnya kalau kita paham ya, kalau kita ulas, saya berusaha untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa itu, tapi ketika kita mulai mengulas seperti ini, kita akan sangat, bagi saudara-saudara kita yang besar dari lingkungan Jawa, kita akan paham, Jawa dan Bali, kita akan paham bahwa bahasa-bahasa Vajrayana itu family apa istilahnya, sangat mudah kita paham. Waktu kita akan ingat waktu zaman-zaman kita kecil, waktu kita muda, kakek, nenek, mbah kita selalu bicara tentang laku dan pantang. Nah, pantang, laku itu apa? Itu adalah moralitas. Jadi, bagi seorang siswa-siswa yang mempelajari Vajrayana, sumpah. Istilah sumpah itu sila. Itu penting sekali. Sila nggak boleh dipatahkan. Jadi ada orang mengatakan, oh orang Vajrayana itu, orang Tantra itu nggak menegakkan sila sumpahnya dengan benar. Siapa bilang? Di Vajrayana, kita tahu bahwa ada sumpah-sumpah Pratimoksa. Apa itu sumpah Pratimoksa? Itu sila-sila Pratimoksa. Sila-sila Pratimoksa itu contoh Pancasila, Dasasila, Samanera, Samaneri, Biksu, Biksuni itu sila. Oke. Ada kategori sumpah Mahayana, yaitu 18 sumpah Bodhisattva, 46 sumpah Bodhisattva tambahan. Ada lagi sumpah Vajrayana. Itu banyak. Jadi, bagi seorang siswa yang dia mempelajari, dia memasuki praktek-praktek Vajrayana, dia harus memiliki sumpah Vajrayana dan sumpah Mahayana 18-46 tadi, dan dia juga harus memiliki sumpah Pratimoksa, Pancasila, Atasila. Kalau dia Samanera sila, dia Biksu-Biksuni sila. Makin banyak justru. Jadi tidak bisa dikatakan, oh ya orang Vajrayana enak ya, hidup serampangan seenaknya. Enggak. Misalnya ya, seorang biksu Vajrayana, dia pasti punya Bodhisattva sila ini 18-46. 18-46 berapa dah? Hitung aja. Kemudian dia nerima inisiasi, dia harus terima sumpah. Sumpah-sumpah itu banyak itu.
Karena dia samanera samaneri, dia tentu atau biksu biksuni dia punya winaya biksu, winaya biksuni samanera. Berapa ada hitung aja dah. Jadi ya kalau dia upasaka, dia tidak biksu biksuni, ya dia tentu dia punya Pancasila. Nah Bapak Ibu semuanya, saya ingin bicara sedikit tentang Pancasila. Kita umat Buddha Indonesia itu tahu bahwa Pancasila itu kita ketika kita kebaktian sehari-hari, kita hari Minggu misalnya, kita membaca Aradhana Tisarana Pancasila. Ya kan, Okase Ahang Bante Tisaranena Sading Pancasilang Damang Yacami. Ya, Tisaranena Sading Pancasilang Damang Yacami. Anu karena saya Tisarana dan Pancasila. Tapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sedharma di seluruh Indonesia, kita harus paham. Ketika kita sudah menerima Pancasila, jalanin. Jangan setelah menerima Pancasila baca aja. Misalnya nih ya, Wandana Pancasila, Bante pasti bilang yang Wandami Tangwa Deta, ikutin apa yang saya ucap. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Dia kan bilang tidak membunuh, ya kan. Terus orang umat mengatakan, oh saya berusaha untuk tidak. Berusaha untuk tidak berarti artinya boleh. Ya kan ya. Berusaha untuk tidak artinya boleh. Berusaha untuk tidak artinya boleh. Berusaha kan saya berusaha. Kan saya berusaha. Nggak sanggup ya boleh. Gitu. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, kenapa saya perlu bicara ini? Karena fondasi-fondasi Vajrayana itu terletak di 3 hal. Yang pertama adalah komitmen sumpah. Itu fondasi. Fondasi kedua itu adalah bodhicitta. Fondasi ketiga adalah dia bertumpu pada gurunya. 3 hal sekali. Nah 3 hal ini tidak ada pencapaian apapun dalam praktek Vajrayanamu. Jadi misalnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah hari Minggu kebaktian dan kita baca Pandita Lokapala Saraya yang bilang, marilah saudara-saudara kita memohon Pancasila dan Dhammang kepada Dharma di sana kepada Arya Sangga. Bantenya mewakili Sangga mengatakan, yang Wandami Tangwa Deta. Kita kan bilang ama Bante, baiklah Bante. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Kita baca Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Saya berusaha untuk menghindari pembunuhan. Setelah itu sudah. Dan kita pulang ke rumah, masa bodoh dengan kalimat itu. Makan kepiting yang hidup, ya kita makan daging sapi boleh. Kalau Anda tidak menganut sistem vegetarian, tapi Anda makan kepiting yang masih hidup, Anda ada semut, Anda membunuh, potong ayam. Apakah tidak sedikit konyol ya? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, kita harus paham bahwa fungsi Pancasila, Dharma, Pancasila, ini adalah jalan untuk keluar dari samsara. Pratimoksa, saya keluar dari samsara. Jalannya adalah jadi kehendak untuk tahu sebab, kita tahu menderita, sebab penderitaan karma dan klesa, jalan menghentikannya adalah menjalani sila kan. Pembebasan kan. Kalau umat awam, jalanin sumpah-sumpah umat awam. Bisa keluar dari samsara, bisa, siapa bilang nggak bisa. Kalau dia tak berumah tangga, dia ngambil sumpah-sumpah tak berumah tangga. Contoh Pratimoksa, biksu, biksuni, samanera, samaneri. Tapi kalau kita umat awam, ya Anda umat awam semua,
kalau mengucap Pancasila, Musawadah Weramani Sikapadang Samadhyami, lalu Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhyami, jangan menyepelekan, diucap sudah gitu. Itu tidak menjadi apapun bagi kita sebagai sila yang tumbuh di diri kita. Kalau sila itu tidak tumbuh di diri kita dan kita tidak melakukan mendisiplinkan dan mengurung kita di dalam zona aman, dipagerin oleh sila, ya kita akan masuk dalam samsara. Seperti COVID ini. Kita akan dikurung supaya kita berada di rumah, tidak keluar. Karena tidak di dalam rumah tidak keluar, maka kalau keluar kita kena virus. Ya kan? Ya, dikurung di dalam rumah tidak keluar. Lalu gak tahan. Lalu kabur keluar. Kenapa? Cuma 2 hal. Kalau gak tahan. Tidak menahan diri. Jadi sikap menahan diri membuat kita menahan diri. Dan sikap disiplin itu tidak ada. Menahan diri untuk tidak melakukan membunuh. Ya kan? Menahan diri untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Menahan diri untuk berbohong. Menahan diri untuk mabuk. Menghilangnya kesadaran. Seperti itu kalau kita tidak menahan diri, kita menjadi tidak disiplin. Jadi tidak ada sila. Kalau tidak ada sila, maka kita berada di rumah yang tidak ada pagar. Virus bisa masuk dan kita mati. Jadi COVID ini sangat gampang, sangat cepat, sangat gamblang sekali memberi kita contoh tentang itu. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, terutama ini ya, bagi mau yang mempraktekkan Vajrayana, mempraktekkan Tantra, sila itu harus diterapkan. Tidak boleh kalau baca kebaktian, sudah baca, sudah. Tidak juga alasan bahwa saya untuk berusaha tidak. Berusaha tidak itu artinya boleh gitu. Saya berusaha untuk tidak, kan berusaha, artinya boleh. Kalau saya tidak membunuh aja kan jelas gitu. Paham Bapak Ibu ya semuanya. Saya berharap kita paham tentang poin ini bahwa baca Pancasila. Jangan disepelekan bahwa setelah baca udah. Itu sudah berlalu. Kalau gitu Bante tidak memberi. Jadi hasatala itu kan Imani Pancasikam Padani, Silena Sugatiyanti, Silena Boga Sampada, Silena Dwimudiyanti, Tasmang Wiso Daya. Itu kan semua jelas itu. Kalimatnya, buka aja buku paritanya. Ikutin, tuntunan, dituntun, satu persatu. Jadi ketika dia satu persatu dituntun, diucapkan oleh Bante, kita mendapatkan itu. Nah, jika kita menyepelekan Pancasila, fondasi sila itu juga melebihi Pancasila, yaitu dasa kusala karma. Itu fondasi di bawah Pancasila, itu ada 10 karma positif. 10 karma baik dan 10 karma tidak baik. Itu cuma berbalik aja. Nah itu fondasinya. Jika kita menjadi praktisi umat awam, bahkan enggak menerapkan ini, maka pencapaian di Vajrayana kita enggak ada. Kinya hanya ecek-ecek kata orang Medan tuh. Kata orang Sumatera ecek-ecek, berpura-pura menjadi praktisi tantra. Tapi sesungguhnya kita tidak mempraktikin tantra. Jadi kita tahu akhirnya memasuki Vajrayana itu adalah sesuatu memasuki kondisi yang makin hari makin serius. Tidak bisa main-main. Bahwa Buddha Dharma itu Sang Buddha mengajarkan Dharma, Sang Buddha memberi tuntunan, itu adalah dianggap sebagai instruksi yang harus diterapkan. Bukan terus ke wihara pulang.
hanya untuk menenangkan hati, mendapatkan hiburan, Bante ceramah enak, atau mengantar anaknya, atau orang lain ke gereja, ke masjid, saya juga harus ke wihara gitu, atau tak ada tempat lagi saya harus pergi. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin Pancasila ini penting. Kita kalau tidak punya Pancasila, kita nggak punya fondasi, ngerti nggak, kayak bangunan itu ada fondasinya. Kita nggak punya fondasi pijakan untuk sila yang lain. Apalagi menerapkan Pancasila, menerapkan Vajrayana, karena di dalam Vajrayana ada 3 hal paling pertama, paling penting. Sumpah tak boleh dilanggar, guru itu dijunjung tinggi, bodhicitta itu selalu dijaga. Nah, oleh karena itu, poin ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian, bukan kain halus, ucapan yang sempurna bukan hiasan yang menghiasi kerongkongan mereka. Jadi, ucapan yang sempurna itu artinya dia jujur. Itu adalah ucapan yang sempurna, yang jujur. Dia nggak bohong. Apa maksudnya bohong? Dia juga tidak membohongi dirinya sendiri. Jujur apa adanya dalam mempraktekkan tantra. Oh, saya kurangnya ini, saya lemahnya ini, saya kurangnya ini, saya harus ini. Berbicara kepada guru itu jujur. Nah, kemudian ornamen mahkota mereka adalah seorang guru, bukan permata. Nah, apa artinya? Ini menarik sekali. Jadi, untuk mereka yang cerdas, berbaju rendah hati dibuat dari moralitas. Bukan kain halus, bukan kain sutra halus. Itu udah pertama. Ucapan yang sempurna bukan perhiasan yang menghiasi kerongkongan mereka. Maksudnya kalung-kalung itu menghiasi kerongkongan, bukan. Tapi bukan perhiasan yang cantik, bukan. Tapi ucapan yang halus. Itu artinya jujur. Kemudian ornamen mahkota mereka adalah guru, bukan permata. Jadi bukan pakai tiara, mahkota yang bagus-bagus, yang uangnya banyak. Jadi kita tidak, ada 3 hal. Kain yang halus, permata-permata, dan permata. Jadi artinya bukan kehendak duniawi mempraktikkan Vajrayana. Kemudian ornamen mahkota mereka adalah seorang guru. Nah, yang tadi guru. Jadi, guru ada di atas kepala dia, senantiasa. Nah, nanti kita bahas tentang guru di satu topik. Nah, kita bahas ini dulu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, di mana Anda berada, bahwa siswa ini ya tentu ada lagi syarat yang lain, bahwa dia harus jujur, dia harus menghormati gurunya, dia harus datang dengan dengan etikat yang baik, segala macam banyak, tapi minimal seperti itu. Jadi kita tahu bahwa apa sih motivasinya. Balik lagi, orang seperti ini tentu datang dengan motivasi yang benar. Apa motivasinya benar? Demi mencapai pencerahan. Demi ingin keluar dari samsara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah sila itu sangat penting, nanti kita bahas lagi tentang sila. Kemudian kita bahas guru, kita juga nanti ada satu topik. Nah, jadi jika Anda ada pertanyaan, Anda tulis saja di bawah itu. Nanti akan dijawab oleh saya di sesi berikutnya. Saya kira sampai di sini untuk sesi kedua. Kita lanjut sesi berikutnya tentang syarat yang lebih jauh dan tentang guru dan hal-hal lain di Vajrayana.
sha shi bo ge ju si me to dran si da blin si ni de gen pa de sang ge jin do me de bu a gen ro gu nan da xing la jo pa sho yi da man gu ru ran na man da la gam ni ri ya da ya mi ne rindu bele zoji ni karda yamba ganshin shamba de lo me mare gi dong ro anandren gewe wambo da gyuch der ma zombe jerai gundu yan zambe ange zewe jesu ne den berimba kunsan langi chonye ne drube gel na ye jesu rangi jis tobe langi ne zura jeve drabe da ge ge roe ye ge mun ba zel je ne gewe den ba yun rin jing yu je den ba rin je joy ge ma gya bang ya gyan yam ba gyu be jo jin ni nyin je jen po e ra gyo ba ye be ne de de je wa je ba jo je je ye we me jun rin le 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 ru jan jo lam ge rin be kyang a do nom ge la be de je ge we je ba rin do gyong ge je lan san ru be dun gen ru je ye ge je je mi do mi min go je ra gun do ge we nga ba ye non da lam dan re wa ma ge je gon je de ba jo la jo jo zi zin ru ba sun ba de ye je do de ngang ge da de dra je jin dra ji gya zo jo gu e gya gyu